Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih di video tentang apresiasi puisi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang unsur intrinsik imaji, konkret, dan diksi. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, mari kita membahas tentang apa itu imaji, konkret, kata konkret, dan diksi. Nah, perlu diketahui bahwa ketiga unsur ini merupakan unsur yang paling penting dalam puisi yang berhubungan dengan penggunaan bahasa dan penciptaan gambaran yang kuat di dalam puisi. Nah, kita masuk nih ke penjelasannya. 1. Imaji. Nah, imaji adalah gambaran atau visualisasi yang dihasilkan oleh kata-kata dalam puisi. Imaji dapat berupa gambaran visual, pendengaran, penciuman, perasaan, atau rasa yang ada di dalam puisi. Nah, imaji digunakan untuk menggambarkan pengalaman atau emosi secara lebih hidup dan mendalam. Oke, yang kedua ada kata konkret. Nah, kata konkret adalah penggunaan kata-kata atau ungkapan yang merujuk pada objek fisik atau pengalaman nyata. Dalam puisi sendiri, penggunaan kata-kata konkret memberikan kejelasan dan kekuatan dalam mengkomunikasikan pesan yang ada dalam puisi atau gambaran yang ada di dalam puisi kepada para pembaca. Yang ketiga ada diksi. Nah, diksi ini merujuk pada pilihan kata-kata yang ada di dalam puisi sebetulnya. Nah, diksi yang tepat dan kreatif dapat membantu menciptakan suasana, nuansa, dan imajinasi yang diinginkan oleh penyair nih. Pilihan diksi yang baik dapat mempengaruhi nada, ritme, dan makna yang ada di dalam puisi. Nah, muncul nih pertanyaan, bagaimana sih kita menentukan unsur-unsur tersebut di dalam puisi? Kan puisi tidak langsung menampilkan unsur-unsur tersebut. Nah, begini caranya. Untuk menentukan unsur-unsur dalam puisi, unsur-unsur ini ya, yang ketiga tadi, perlu diperhatikan tentang penggunaan kata-kata dan ungkapan yang digunakan oleh penyair nih. Perhatikan juga gambaran visual, pendengaran, penciuman, perasaan, atau rasa yang dihasilkan oleh kata-kata tersebut. Lalu, analisislah apa yang akan disampaikan oleh penyair melalui penggunaan imaji, konkret, dan diksi dalam puisi yang akan kita baca. Nah, untuk lebih rincinya, untuk menentukan imaji, kata konkret, dan diksi pada puisi, perlu beberapa langkah yang harus diikuti nih. Nah, yang pertama, membaca puisi dengan seksama. Tentu dong, untuk menganalisis sebuah puisi yang akan kita analisis imaji, kata konkret, dan diksinya, perlunya kita membaca puisi dengan seksama nih, bukan hanya membaca sekali lihat saja. Bacalah puisi dengan cermat dan perhatikan kata-kata dan ungkapan yang digunakan oleh penyair dalam puisi tersebut. Cobalah untuk merasakan suasana dan gambaran yang ingin disampaikan melalui kata-kata tersebut. Nah, yang kedua ada identifikasi imaji. Nah, carilah kata-kata atau ungkapan yang menggambarkan pengalaman sensori atau emosional di dalam puisi tersebut. Perhatikan gambaran visual, pendengaran, penciuman, perasaan, atau rasa yang dihasilkan oleh kata-kata tersebut. Maka kita akan mengidentifikasi imaji apa yang ada di dalam puisi tersebut. Yang ketiga ada bagaimana kita mencari kata-kata konkret. Nah, untuk mencari kata-kata konkret, kita perlu memperhatikan penggunaan kata-kata konkret yang merujuk pada objek fisik atau pengalaman nyata yang ada di dalam puisi. Kata konkret akan memberikan gambaran yang jelas dalam pemikiran pembaca tentang puisi tersebut. Nah, cara menentukan kata-kata konkret yang sudah saya bilang tadi, yakni memperhatikan penggunaan kata-kata konkret yang merujuk pada objek fisik atau pengalaman yang ada di dalam puisi tersebut. Nah, ada yang keempat nih, analisis diksi. Nah, untuk menganalisis diksi, kita perlu memperhatikan pilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair nih. Apakah kata-kata tersebut sederhana atau kompleks, apakah cara penggunaan kata-kata kiasan atau metaforis, dan lalu carilah makna di balik kata-kata yang dipilih oleh penyair dan perhatikan bagaimana kata-kata tersebut mempengaruhi nada, ritme, dan makna di dalam puisi.
sehingga kita dapat menganalisis atau cara menentukan diksi di dalam sebuah puisi tersebut. Lalu ada yang terakhir menurut saya menghubungkan unsur-unsur tersebut. Setelah kita mengidentifikasi bagaimana imaji, kata konkret, dan diksi saling berkaitan dalam puisi, lalu kita hubungkan bagaimana imaji yang digambarkan oleh kata-kata konkret dan diksi yang pilihan oleh penyair membentuk gambaran yang kuat dan mendalam. Dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah disebutkan, kita dapat menganalisis puisi dan menentukan penggunaan imaji, kata-kata konkret yang ada di dalam puisi, dan diksi yang digunakan oleh penyair di dalam puisi. Hal ini bakal membantu kita untuk memahami makna dan pengalaman yang ingin disampaikan melalui puisi tersebut. Nah, kita langsung saja, bagaimana jika kita menganalisis sebuah puisi ini? Kita tentukan kata imaji, kita tentukan imajinya, kata konkret, dan diksi yang ada di dalamnya. Kali ini kita akan menganalisis tentang puisi yang berjudul Derai-Derai Cemara oleh Chairil Anwar. Ya, tahulah ya, Chairil Anwar banyak sekali karya puisinya. Salah satu puisi yang terkenal dalam sastra Indonesia ya ini, Derai-Derai Cemara. Nah, ayo kita analisis penggunaan imaji, kata konkret, dan diksi di dalam puisi tersebut. Yang pertama, imaji. Nah, dalam puisi ini terdapat imaji yang kuat. Penggunaan kata-kata membangkitkan pengalaman sensorik dan emosional. Misalnya pada lirik, angin yang berlalu melalui daun-daun cemara, menggambarkan suara dan gerakan angin yang lewat melalui pohon cemara. Nah, imaji ini memberikan gambaran visual dan pendengaran yang hidup kepada pembaca, yakni tentang bagaimana angin yang berlalu melalui daun-daun cemara. Terbayang dong bagaimana riuh atau tenangnya suara daun-daun yang ditiup angin. Nah, lalu yang kedua ada kata konkret. Dalam puisi ini, Chairil Anwar menggunakan kata-kata konkret yang mengacu pada objek fisik seperti angin, daun-daun cemara, dan tanganku yang ada di dalam lirik-lirik puisi tersebut. Nah, penggunaan kata-kata konkret ini memberikan kejelasan dalam menggambarkan pengalaman dan memberikan gambaran yang nyata kepada pembaca, sehingga kita dapat mendalami arti dalam puisi tersebut. Objek fisik seperti yang disebutkan tadi akan membangkitkan kejelasan dan menggambarkan tentang makna dalam puisi ini. Lalu, bagaimana dengan diksinya? Dalam puisi ini, diksi yang digunakan oleh Chairil Anwar sederhana, namun efektif dalam menggambarkan perasaan dan pengalaman penyair. Misalnya penggunaan kata rasakan, dengar, dan kurasa memberikan nuansa personal dan intensitas emosional yang dirasakan oleh penyair, sehingga pembaca dapat merasakan apa yang dirasakan oleh penyair atau pengarang di dalam puisi ini. Nah, melalui penggunaan imaji, kata konkret, dan diksi dalam puisi Derai-Derai Cemara oleh Chairil Anwar ini berhasil menggambarkan pengalaman penyair yang mendalam dan emosi terhadap angin yang berlalu melalui daun-daun cemara. Puisi ini memberi gambaran tentang kepekaan penyair terhadap alam dan penghayatan yang mendalam tentang pengalaman sehari-hari. Nah, bonus nih, kita akan bahas tentang apa sih makna Derai-Derai Cemara karya Chairil Anwar ini. Maknanya ialah tentang usaha manusia dalam menjalani kehidupannya yang tidak pasti. Dalam puisi tersebut, Chairil Anwar menyebutkan bahwa kehidupan adalah proses yang sangat panjang dan akan terus berjalan. Tanpa disadari, seiring bergantinya hari, minggu, bulan, dan tahun, manusia akan dihadapkan pada suatu kondisi yang tidak bisa dilawan. Mau tidak mau, suka tidak suka, usia akan terus bertambah dan tubuh kita akan kian renta. Hal ini terlihat dalam penggunaan kalimat ada beberapa dahan di tingkap merapu. Puisi ini juga menggambarkan tentang seseorang yang kehilangan sesuatu dalam dirinya. Bisa jadi itu adalah harapan atau cita-cita. Ketika seseorang tidak berhasil menggapai cita-citanya, semua jadi terasa hampa dan gelap. Tentu saja
kehampaan dan gelap ini membuat seseorang menjadi sangat rapuh. Nah, itu tadi makna yang ada di dalam puisi ini, cukup mendalam sejujurnya. Ya, semoga kita dapat mengambil hikmah dalam puisi ini. Oke, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Ciao.